saat diracun? Bolak-balik kau. Dalilnya mana? Tentang Nabi Muhammad itu pasti perlu dalil, Dis. Kau Baik, biasa bawa saya akan hadis. tampilkan. Sekarang kau nggak berani bawa hadis samaku. Baik, saya akan gimana? tampilkan. Di mana Saya dalilnya akan tampilkan. wanita itu dibisiki iblis? Bukan. Kita bukan bahas masalah iblisnya. Kita membahas mengenai benarkah Muhammad syahid karena diracun, betul? Ya, itu betul. Karena Nabi Muhammad itu saya nggak perlu syahid. bawa dalilnya. Berarti, Bentar, itu ada dua juga pendapatnya. silakan, gimana? Pendapat pertama, Nabi, ada ulama berpendapat ya racun dari Khaybar efeknya itu ketika beliau wafat, tapi wafatnya beliau bukan karena racun, tapi sebelum Nabi Muhammad itu ya wafat, beliau udah sakit lama. Jadi wafatnya karena penyakit bukan karena racun. Yang kedua, pendapat dari ilmu kedokteran. Racun itu paling lama efeknya 1 minggu. Kagak ada racun itu efeknya sampai 4 tahun. Itu menurut ilmu kedokteran. Memang ya aku akui Nabi Muhammad itu ada mengeluh. Sebelum beliau wafat, racun di Khaybar terasa kan kayak gitu. Terasa efeknya sampai beliau mau wafat. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu ya beliau meninggal karena racun, tapi memang sudah umurnya berdasarkan ketetapan Allah. Semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsil dha'iqatul maut. Gitu. Bukan karena racun, memang karena umurnya udah habis. Sudah? Baik. Jadi begini maksud saya, Sub. Penyebab orang mati karena apa? Itu adalah keterangan dari orang tersebut. Saya heran, kenapa malah ulama yang menyimpulkan sebab kematian Muhammad? Dengarkan. Muhammad sendiri mengatakan dia itu karena racun. Perhatikan ya. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundang Saya bentar, sini. sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Jadi Abdul Somad pun sudah mengakui bahwa karena pengakuan Muhammad sendiri kepada Aisyah, wahai Aisyah, sekarang sudah tiba ajalku. Terasa racun yang kumakan di Khaybar itu telah memutus urat nadiku. Jadi menurut Muhammad dia meninggal karena diracun oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Kok malah ulama yang mengatakan karena usia? Berarti Muhammad menurut ulama sedang ngigau. Baik, Des. Jadi apa yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi yang kau tunjukkan kepadaku itu riwayat Ibnu Mas'ud. Aku pun tahu ya. Ini adalah hadis ya. Meskipun tidak ada hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad itu tetap akan wafat karena menurut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati gitu. Mau diracun atau kagak, semuanya pasti mati. Ya, penyebab kematiannya? Ya sudah, penyebab itu ketentuan, karena racun, ketetapan. Nah, ketentuannya seperti apa? Ada yang karena sakit, ada karena dibunuh, ada karena kecelakaan. Karena diracun, kita lihat dari Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad mengeluh seperti itu akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Berarti Muhammad salah ketika mengatakan. Jadi aku lebih mengikuti apa yang dikatakan Al-Qur'an. Semua orang pasti mati. Dan semua nabi itu pasti akan wafat. Jadi Anda tidak mengikuti apa kata Muhammad? Semua yang di hadis, yang sahih ya pasti diikuti. Karena sebagai pedoman hidup. Apa yang Muhammad katakan? Karena racun itu bukan? Des, Nabi Muhammad itu beliau wafat di bentar aku jawab. Nabi Muhammad itu wafat diracun atau kagak ya? Itu enggak masalah bagi umat Islam. Pengakuan Muhammad sendiri dia meninggal karena apa? Lah, adakah Nabi Muhammad aku mati karena diracun?
Nggak kayak gitu hadisnya, kawan. Perhatikan sekali lagi. Eh. Wahai Aisyah, terasa ajalku. Sebentar nih ya, saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Sakitnya makin parah, oke? Ya Aisyah, Ah. wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Apa artinya itu? Tiba Wahai sekarang Aisyah. saatnya ajalku datang, betul? Mana Saya terjemahnya ulangi. kayak gitu? Saya ulangi. Perhatikan. Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Terasa Apa artinya? dalam Apa artinya? Apa artinya? Nih, Bang, aku artikan. Wahai Aisyah, bentar. Ah. Nih aku yang artikan. Silakan. Wahai Aisyah, ya aku merasakan sisa makanan di Khaybar. Merasakan sakit, merasakan racun, sisa makanan yang di Khaybar. Oke. Itu Jadi artinya. Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia merasakan sakit akibat sisa makanan racun di Khaybar, betul? Ada Nabi Muhammad, wahai Aisyah, aku akan mati karena racun di Khaybar. Ada. Berat. Ngeles kau. Baik. Kau gak bisa pelintir hadis sama baik, kudes. saya teruskan Gak ya. bisa. Saya teruskan. sakitnya makanan yang dimakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Seorang Abdul Somad saja mengatakan ini dalilnya bahwa Nabi itu mati diracun. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas begini. Sekalipun Muhammad mati karena diracun, tetapi kematian itu malah menjadi jalan bagi dia menuju kesyahidan, betul? Nabi Muhammad itu syahid, oke? Meninggal karena syahid. Sekalipun orang membunuh dia, tapi itu jalan bagi dia menuju surga, betul? Lah, terus Nabi Muhammad itu memang dijamin surga. Lalu? Nggak nyambung sih si Ucup ini. Enggak, masalahnya kamu mau ke sana kemari pelintir hadis. Bukan, yang Nggak saya ada maksudkan Nabi begini, Muhammad Sob. itu. Bentar, Saya yang ku itu maksud tidak gini. berpola pikir seperti kalian. Kalian kan mengatakan Des. bagaimana poinnya itu sebenarnya sudah dapat, Su. Saya cuma mau menyampaikan begini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad itu berjasa. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Sebagaimana kalian mengatakan bahwa iblis yang menginginkan supaya Yesus disalibkan berjasa. Tidak. Iblis tetap kepada penghukumannya, iblis tetap terhadap kejahatannya. Tetapi sekalipun iblis merancangkan hal-hal yang jahat, sekalipun iblis merencanakan untuk menggagalkan rencana Tuhan, tetapi tetap saja itu menjadi jalan bagi Tuhan tetap melaksanakan keinginannya. Iblis tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan, sekalipun iblis merencanakan untuk menggagalkannya. Oke, udah. Jadi tidak bisa Boleh Anda aku jawab? berarti iblis mendapatkan penghargaannya tidak, gimana? Itu saya Inilah bisa menjelaskan ajaran itu Edis, saja, ya. Sob. Saya belum Baik, bertanya ya, aku soal tanggapi. agama Islam. Ya iya. Sekarang ku tanggapi. Silakan. Inilah ajaran kau boleh berdusta dalam segala hal gitu. Ya, aku udah bilang pendapat pertama yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad itu dari Ibnu Mas'ud. Ya,
Tidak ada dikatakan di dalam hadis itu, wahai Aisyah, aku akan mati, aku akan wafat karena racun. Tidak ada. Tapi beliau hanya merasakan. Itu satu. Ya, merasakan racun yang di Khaybar. Itu belum wafat. Belum. Ada pendapat yang kedua. Dari hadis beliau juga di kitab Al-Mustadrak. Beliau tidak pernah memikirkan racun itu. Artinya apa? Penyebab wafatnya Nabi bukan karena racun. Di hadis yang kedua. Jadi itu tidak bisa dijadikan dasar wafatnya Nabi Muhammad atas racun yang di Khaybar. Gak bisa. Jadi dasarnya Nabi Muhammad itu wafat karena memang ketetapan dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan karena racun Khaybar. Jangan kau pelintar-pelintir hadisku. Gak bakal bisa kau pelintar-pelintir samaku. Saya tanggapi lagi. Nah, itu aja. Baik, baik. Kalau saya hanya mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama besar yang diakui di Indonesia ya, Abdul Somad, Khalid Basalamah, Firanda, dan lain-lain. Apakah semuanya sepakat? Perhatikan, Sob, perhatikan. Ternyata wanita Yahudi ditaruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmum, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat berhenti. Sungguhnya ada racunnya, tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi. Dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, "Fahadha awanu wajadtu qita'a abhari min dzalika sum." Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Sampai sahabat meninggal, langsung meninggal. Nabi tidak. Karena tugas Nabi belum selesai. Beres? Kata para ulama, di antaranya Ibnu Abbas, ya, kenapa Nabi SAW meninggal gara-gara racun? Karena Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid. Ya, oleh karena Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Tuh, jelas. Jelas. Jadi Oke. menurut kesimpulan para ulama, Allah ingin supaya dengan jalan racun itu Muhammad masuk kepada syahidnya. Saya bisa memahami itu Baik. kok. Bisa saya pahami itu. Des, aku tampilkan ayat Quran boleh? Silakan. Nih ya, Quran nih ya, kamu buka nanti. Quran surah Al-Maidah ayat 67 nih, ya. Tentang Nabi Muhammad ya. Aku tunjukkan sama kau. Silakan. Nih. Tentang Nabi Muhammad di dalam Quran. Nih. Ya. Apa kata Allah? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Artinya apa? Ya, hadis tentang Nabi diracun akan bertentangan dengan apa? Dengan ayat Quran. Nih ya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia ya, tentang Nabi Muhammad nih ya, hai Rasul. Artinya apa? Ya, yang bertentangan dengan Al-Quran, maka ya hadis tersebut tertolak. Gitu, Dis. Biar kamu tahu. Baik. Bentar, Bisa aku tanggapi? balik kamera dulu. Ya, karena apa? Pedoman umat Islam nomor 1 adalah Al-Quran. Jadi nggak bisa dijadikan dasar Nabi Muhammad itu wafat karena racun, karena dia dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan manusia. Gitu. Baik. Baik. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi dua pertanyaannya ya. Saya tanggapi dalam dua sisi. Pertama, kalau Anda sendiri mengatakan bahwa hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus ditolak. Berarti kesimpulannya betul yang saya bilang, Sob. Selama ini saya gaung-gaungkan itu, Sob, kepada seluruh umat muslim. Jikalau orang muslim sungguh-sungguh mau membaca hadis, mau mempelajari hadis, maka tidak dalam waktu lama lagi seorang muslim akan membuang hadis itu ke tong sampah. Kenapa? Kenapa seorang muslim wajib membuang hadis ke tong sampah? Karena Yusuf PI sendiri mengatakan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu jika hadis itu tidak benar ya. Kalau hadis itu tidak benar, salah. Kalau hadis itu benar, makin salah. Bayangin, posisi umat muslim tuh kejepit, maju kena, mundur kena. Persis seperti judul Warkop DKI. Perhatikan. Di dalam Quran, surat Al-Haqqah, ayat yang keempat. Saya balikan dulu kamera saya, Sob, biar enak kita bacanya. Perhatikan.
andainya dia, maksudnya Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong tali jantungnya. Nah, ini membuktikan bahwa Muhammad telah mengada-ngadakan perkataan atas nama Tuhan. Makanya dia kena karma ini. Saya tunjukkan dalilnya bahwa dia telah mengada-adakan perkataan yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau saya ngomong artinya berdasarkan dalil. Baik. Di dalam Quran dikatakan begini. Bahwasanya Allah tidak akan Muhammad tidak akan mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tetapi ternyata Muhammad mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. Di mana kejadian itu? Kejadian itu terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Pertama, suatu waktu Nabi Muhammad SAW, kayak ustadz saya sekarang ya, lewat di suatu kebun kurma di Madinah. Pada waktu itu Muhammad melihat orang-orang sedang mengawinkan pohon kurma. Maksudnya menyerbuk benang sari dan putik. Dikawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata, apa yang diperbuat oleh orang-orang ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Seandainya mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang ngomong, karena Rasulullah yang ngomong, kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan wahyu, maka para petani kurma mengikutinya. Diikuti, ditaati. Singkat cerita, beberapa lama kemudian datanglah lagi Rasulullah ke sana. Dilihat, wahai para petani, ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Lalu para petani berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berkata begini dan begitu? Yang kami lakukan itu perbuatan sia-sia. Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, itu adalah pendapat pribadi. Nah ini salah satu dasarnya. Karena Muhammad mengatakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang diwahyukan, tapi dia mengatakan apa yang berdasarkan hawa nafsunya. Makanya hadis tadi mengenai dia dikatakan, sesungguhnya racun yang kumakan di Khaybar telah memotong urat nadiku tepat yang dikatakan oleh Al-Quran telah kena kepada Muhammad. Silakan. Baik. Oke, ya sekali lagi ya gua harus katakan samamu Disya, inilah ajaranmu. Boleh berdusta dalam segala hal. Kutanggapi dulu ya ayat Al-Quran yang kau bawa. Quran surah Al-Haqqah ayat 44. Andai nih Nabi Muhammad itu ya menyeleweng tentang wahyu yang disampaikan, pada saat itu juga Nabi Muhammad akan mati. Contoh, ketika dia terima wahyu pertama, dia sampaikan nyeleweng atau tidak? Tidak, ya. Andai dia menyeleweng menyampaikan wahyu yang pertama, pada saat itu juga akan mati. Bukan berarti dia mati karena racun. Itu yang pertama, ya. Jadi saat di dalam gua itu, andai dia menyampaikan wahyu yang bertentangan dari yang dia terima, pada saat itu juga di dalam gua dia akan mati. Bukan karena racun. Itu maksud Al-Haqqah 44. Pada saat itu juga. Yang kedua Disya, lalu kau bawa ya tentang masalah hadis tadi. Lagi-lagi yang kau sampaikan tentang hadis kurma, kamu kagak paham hadis rupanya. Hadis itu bukan perkataan Tuhan. Bukan, hadis itu adalah perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad dan persetujuan. Gak ada dikatakan orang bertanya kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan datang. Jadi kurma itu harus dikawinkan. Gak ada kayak gitu firman Tuhan. Itu memang pendapat dari Nabi Muhammad.
Siapa suruh juga, Des? Ya, Nabi Muhammad itu bukan tukang kebun. Beliau nabi, utusan Tuhan. Ya, bukan tukang kebun. Lalu tiba-tiba orang yang berkebun nanya kepada yang tukang kebun. Ya jelas salah lah pendapatnya. Kau sakit gigi, nanya obatnya kepada tukang bakso. Nyambung kagak? Jadi kalau nya tukang bakso ya bilang obatnya itu A atau B. Lalu obatnya salah, yang memberikan obat atau yang menanya kepada tukang bakso yang salah? Jelaslah yang nanya kepada tukang bakso. Sakit gigi nanya ke tukang bakso. Kalau sakit gigi itu nanya ke dokter gigi, bukan ke tukang bakso. Begitu pula orang yang berkebun nanya kepada Rasulullah, utusan Tuhan yang bukan seorang pekebun. Lalu kalau beliau berpendapat salah, yang salah siapa? Nabinya atau tukang kebunnya? Siapa suruh nanya kepada bukan tukang kebun? Itu mikir gitu. Ya, nah itu aja jawabanku. Gampang kali ku jawab. Itu anak SD juga bisa jawab. Saya jawab. Gitu. Saya jawab. Ah, Baik, saya jawab ya. Ini memang nih. Baik. ayo, mana? Ayo, coba. Inilah yang saya bilang teman-teman. Maka memang sesungguhnya umat muslim itu sudah diprank oleh Nabi Muhammad. So, kenapa sih katakan diprank? Begini. Jelas-jelas Muhammad itu bukan seorang tukang kebun. Dia tidak ngerti masalah perkebunan. Lalu kenapa dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui? Makanya saya katakan Muhammad didapati berkali-kali melanggar Al-Quran. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang keluar dari mulutmu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Betul? Nah, lalu bagaimana mungkin Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut, Sob. Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut petani kurma nanya. Gak pernah. Bahkan Muhammad sendiri setelah sampai di kebun itu, dia bilang, apa yang diperbuat oleh para petani ini? Dijelaskan, mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad berkata, perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan saja begitu, pohon kurma itu akan baik-baik saja tetap berbuah. Ternyata setelah saran Muhammad diikuti, malah petani kurma bangkrut. Makanya di sini jelas-jelas Muhammad satu, dia mengatakan sesuatu bukan berdasarkan wahyu Allah. Padahal ayat Al-Quran jelas mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke, yang diucapkan. Sebentar, biar saya selesaikan. Ini udah mulai panas nih. Panas nih. Apa yang panas? Sepakat Kemudian begini, Sob. Kita dapati lagi Muhammad berkali-kali mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Pertama, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad disebutkan mengharamkan apa yang halal. Dia bersumpah loh. Dia bersumpah, ada dua tafsiran. Pertama mengenai madu. Di dalam riwayat dikatakan Muhammad tuh makan madu, minum madu di rumahnya Zainab. Ketika Muhammad pulang ke rumah, karena Aisyah dan Hafsah cemburu karena Muhammad ada di rumah Zainab, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau maghafir. Lalu Muhammad dengan mudahnya berkata, saya bersumpah saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah mengenai Maria Al-Qibtiyah yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Ketika Hafsah melihat Muhammad menggauli
Maria Al-Qibtiyah diranjangnya Hafsah. Hafsah berkata, wahai Rasulullah, teganya engkau berbuat itu kepadaku dan diranjangku. Maka Muhammad bersumpah, demi Allah, saya haramkan Maria Al-Qibtiyah mulai saat ini. Lalu turunlah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu, lalu Allah membebaskan kamu dari sumpahmu. Pertama, pernyataan Muhammad bertentangan dengan apa yang diucapkan dia kepada seorang yang bernama yang bernama ketika seseorang itu menulis segala sesuatu yang ditulis oleh Muhammad. Ada seseorang yang selalu menulis ucapan Muhammad, ditulis. Lalu orang Quraisy mengkritik dia. Dikatakan begini, wahai fulan, mengapa engkau menulis segala sesuatu yang dikatakan Muhammad? Bukankah dia itu adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Lalu Muhammad menunjuk mulutnya dengan berkata, demi Allah, demi zat yang berada demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad berkata, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ternyata Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Petani kurma gagal panen akibat apa yang keluar dari mulutnya. Nah, inilah dasarnya tadi bahwa Muhammad memang wajar dia meninggal karena diracun, karena dia mengada-ngadakan yang tidak diwahyukan oleh Tuhan. Silakan. Oke, ya yang pertama ya sudah kujelaskan tentang Nabi Muhammad diracun. Al-Haqqah itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan tapi beda dengan yang diterima. Tidak ada hubungannya dengan beliau wafat diracun. Ya, jangan berdusta ya. Seperti ajaran kau, ya berdusta dalam segala hal. 1 Korintus 15:15 sampai Tuhanmu aja, Tuhan Kristen mau didustai gitu. Ya, beda Dis ya. Jadi begini Dis, tentang masalah Nabi Muhammad berpendapat. Ada gitu disuruh untuk mengikuti pendapat orang yang gak ahli. Gak ada. Makanya kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada yang ahli di bidangnya. Kalau yang bukan ahli di bidangnya berpendapat, maka kau ikuti pendapat itu. Bisa saja pendapat itu salah. Contoh ya, kau bukan bidangnya ahli dalam agama Islam. Jadi mengikuti semua omongan kau, pendapat kau, maka akan sesat sendiri gitu. Jadi orang buta mau menuntun orang buta. Pantas Kristen yang ikut Anda, ikut kamu di semuanya. Kamu terjun ke jurang, Kristen lainnya juga terjun ke jurang. Kamu ke neraka, semua Kristen masuk neraka. Jadi kayak gitu. Siapa suruh kan mengikuti pendapat kamu yang bukan ahli dalam menau sama agama Islam. Jadi kalau yang ahli di bidangnya bukan ya. Jadi seperti itu pula hadis tentang masalah kurma. Nabi Muhammad hanya berpendapat, nggak ada juga disuruh untuk mengikuti pendapat tersebut. Kalau pendapatnya salah, hal wajar. Nabi Muhammad berpendapat yang bukan bidangnya. Ya, bukan berarti itu berkaitan tentang firman Tuhan. Ya, biarkan kurma itu. Nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Nggak ada hubungannya ya dengan kalamullah di situ, dengan Al-Quran. Tapi itu adalah pendapat pribadi beliau. Beliau bukan tukang kebun. Kalau berpendapat bisa salah, hal wajar gitu. Sama seperti kamu. Bukan ahli umat Islam, ya bukan ahli agama Islam. Kalau pendapatmu ya jelas salah gitu, nggak ada benernya memang pendapatmu gitu loh Dis ya. Terus tentang masalah at-tahrim ya, pendapat tahu juga dua tafsir itu.
tafsir yang kedua ya, Nabi Muhammad itu ketetapan dari Allah. Ngapain Nabi Muhammad mau mengharamkan menggauli istri? Ayo coba. Jadi Allah yang menyuruh menggauli istrimu ya, tapi beliau haramkan untuk diri beliau menggauli istrinya agar istri yang lain menggauli bapaknya boleh, jangan-jangan juga tuh jawaban dariku. Sekarang boleh aku nanya? Atau kau mau tanggapan dulu? Saya respon dulu lah, respon balik lah. Ya udah, baik. Aku mau nanya. Saya respon ya, saya respon. Baik. Jadi pernyataan Yusuf ini mengkonfirmasi bahwa apa yang saya katakan itu benar. Tetapi Yusuf melakukan beberapa pelintiran-pelintiran di sini. Makanya orang-orang yang tidak puas, saya tahu banyak gelombang muslim yang nggak puas nih. Wah, jawaban Ustadz kita Yusuf kayak begini. Nggak memuaskan ini, nggak memuaskan. Makanya muslim kalau kalian tidak puas dengan Yusuf, jangan lupa follow akun ini biar kalian nanti bisa besok naik ke sini menggantikan Ucup. Tenang, ini waktu saya bicara. 33.000 kok mau bansos pasti. Tenang. Umat muslim yang tidak puas dengan jawaban Yusuf, umat muslim yang tahu Yusuf di sini kalang kabut, jangan lupa follow akun Edis TV yang asli biar Dari kalian tadi ku ketawa. Ya, sebentar. Nggak ada kalang kabut. Saya tanggapi. Dari tadi aku ketawa dengan kamu. Tenang. Kita diskusi yang baik. Kita ajarin orang-orang supaya diskusi dengan baik. Debat dengan baik, tanpa hujat, tanpa maki. Baik. Pertama, yang kita bahas ini adalah mengenai kalau Muhammad itu dipotong tali pembuluh darahnya dipotong karena dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah. Kan jelas di dalam surat Al-Haqqah, jika dia, maksudnya Muhammad, mengada-adakan suatu perkataan yang tidak kami wahyukan kepadanya, maka akan kami potong tali urat ininya. Saya balikan kamera saya biar saya bacakan. Dengarkan ya Sob ya. Ini biar kita nggak lari dari sini, dari tema ini. Perhatikan. Lihat ya. Kita buka surat Al-Haqqah ayat yang ke-46. Apa dikatakan di sini? Kemudian kami akan benar-benar memotong urat nadinya. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah pasti kami potong pembuluh darahnya, pembuluh jantungnya, sehingga dia tidak akan hidup. Ternyata ini menimpa Muhammad karena Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Buktinya di mana? Nih, perhatikan. Di dalam hadis dikatakan, apa dikatakan di sini? Nih, perhatikan.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menderita penyakit yang akhirnya beliau meninggal dunia karenanya. Apa kata dia? Wahai Aisyah, aku senantiasa merasakan nyeri akibat makanan yang kumakan ketika aku berada di Khaibar. Maksudnya racun yang dimakan di Khaibar. Dan sekarang ini adalah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu. Jadi ayat ini jelas-jelas merupakan nubuatan dari surat Al-Haqqah ini. Karena Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan lagi dalilnya di sini. Di dalam sebuah hadis sahih. Perhatikan, ini hadisnya Sub, nanti kamu bantu, kamu bisa bahasa Arab. Dikatakan di sini. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya yang menuju kepada mulutnya. Rasulullah bersabda, tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ini saya pegang teguh, Sob. Perhatikan, hadis jelas-jelas mengatakan tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Tetapi ketika Muhammad berjumpa dengan para petani kurma, keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Ketika Muhammad berkata kepada istrinya bahwasanya dia bersumpah untuk tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah, untuk tidak lagi makan madu. Malah dia ditegur oleh Allah, wahai Nabi, dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan dengan mengucapkan sumpah karena kamu enggak hendak menyenangkan hati istri-istrimu? Karena Muhammad takut istri, akhirnya dia mengharamkan yang halal. Dia haramkan yang halal. Ketika keluar dari mulutnya, demi Allah saya haramkan, berarti keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Hal itu bertentangan dengan ucapan Muhammad di mana dia mengatakan tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Nah, pernyataan kamu yang terakhir. Bagaimana mungkin kita bertanya kepada yang bukan ahlinya? Ya ini umat muslim. Kalian bertanya kepada Muhammad, sudah tahu Muhammad bukan ahlinya. Muhammad itu berkali-kali mengatakan yang bukan ahlinya. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi dalam hadis, Muhammad malah mengatakan kiamat hari Jumat. Berarti dia mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Kemudian yang kedua, dikatakan juga bahwasanya Muhammad itu disebutkan dalam satu riwayat ya mengatakan sesuatu yang salah. Akibat mengatakan sesuatu yang salah itu Muhammad meralat perkataannya. Makanya begini Sob, saya cuma mau bilang begini. Masalah surga harus ditanyakan kepada orang ahlinya. Masalah kehidupan yang akan datang harus ditanyakan kepada ahlinya. Tetapi umat muslim bertanya kepada yang bukan ahlinya, yaitu Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim mengikuti yang salah-salah. Untuk sekarang itu dulu, nanti ada saya lanjutkan. Silakan. Baik, jangan panik ya Adis ya. Pertama, ya tentang yang kau bawa tadi, Al-Haqqah 44 tadi ya, aku tegaskan sekali lagi. Nabi Muhammad itu kalau menyampaikan wahyu yang salah,
beliau akan langsung dimatikan. Buktinya ya sampai beliau sakit ya kagak ada tuh wahyu yang turun waktu beliau sakit. Gak ada. Gak ada. Jadi ya Dis ya, kalau kau mau bawa Al-Haqqah 44 kagak cocok. Nabi Muhammad menyatakan di situ ya bahwa Allah akan memotong ya aortanya, urat nadinya kalau dia menyampaikan hal yang salah. Waktu beliau wafat kagak ada firman Tuhan turun lalu Nabi Muhammad menyampaikan yang salah. Jadi ya di situ Al-Haqqah 44 ya itu akan membantah Nabi Muhammad wafat diracun. Makanya ngikutin kau akan jadi sesat gitu. Ya, kau bukan ahlinya masalahnya. Terus satu nih, ya, ku bawa samamu. Sedikit kita baca, ya. Nih. Apa yang ku sampaikan tadi? Fakta bahwa Nabi Muhammad ya diracun ya dengan tidak bertentangan dengan ayat dalam surat Al-Maidah 67. Allah akan melindungimu dari manusia. Karena ayat ini ya secara khusus merujuk pada perlindungan Nabi dari pembunuhan. Ya, tuh datanya ya Allah melindungi Nabi dari bahaya racun itu. Ya, Dis ya. Ada Des lagi-lagi yang kau bawa mental lagi. Gak bisa kau tuduh Nabi Muhammad seperti itu. Nah, tentang berkaitan yang bukan ahlinya, ya kalau ditanyakan, sepakat. Ya sepakat aku dengan penyampaian kau. Makanya kau bukan ahli agama Islam, makanya penyampaian kau salah gitu. Salah. Berkaitan tentang masalah kurma itu tidak ada hubungannya dengan wahyu yang turun. In huwa illa wahyu yuha. Gak ada hubungannya. Kurma itu masalah pertanian, bukan masalah wahyu. Kau kagak nyambung ya di situ ya. Aduh, lagi-lagi kocak ku lihat kau Dis ya. Terus masalah bila kau tetap menuduh Nabi Muhammad ya beliau waktu di Khaybar diracuni, tapi waktu diracuni di Khaybar oleh wanita Yahudi itu, apakah Nabi Muhammad wafat saat diracuni? Jawabannya tidak. Ya, coba kau buka kitab kau, ya. Di Markus 16 17 sampai 18 ya. Markus 16 17 sampai 18 ya. Di situ tanda orang beriman ya kalau dia diracuni kagak mati. Terbukti Nabi Muhammad itu orang beriman. Waktu diracuni oleh wanita Khaybar, Nabi Muhammad nggak mati. Gitu Des. Kitab kau mengatakan Nabi Muhammad itu orang beriman. Kayak gitu. Nabi Muhammad diracuni nggak mati. Terus berkaitan lagi ya. Aku langsung ringkas saja menanggapi kau itu. Gampang gitu ya. Kamu coba lihat pernyataan kamu. Katanya Al-Quran dengan Nabi Muhammad itu bertentangan. Nabi Muhammad mengetahui hari kiamat hari Jumat. Sedangkan di Al-Quran tidak ada yang tahu selain Allah. Tiba-tiba kata kamu Nabi Muhammad tahu hari Jumat, hari kiamat. Kan kayak gitu. Yes, ya, aku nggak terlalu banyak bantah. Ini membuktikan kalau Nabi Muhammad itu ya, kalau mau kita katakan dialah yang satu dengan Bapa yang di sorga. Karena apa? Ya, coba lihat kitab kau di Matius 24 ya, di ayat 36. Di situ kata Yesus, waktu Yesus ditanya, tahu nggak Sus hari kiamat kapan? Kagak tahu kata Yesus. Yang tahu itu Bapa di sorga. Kan kayak gitu. Hanya Bapa yang di sorga yang tahu. Nah, kalau Nabi Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat dan di tempat kau hanya Bapa yang tahu, ya Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Lebih baik kalian Kristen nyembah Nabi Muhammad daripada nyembah Yesus. Kayak gimana? Lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Yesus ditanya kapan hari kiamat kagak tahu. Kalau Nabi Muhammad ditanya ya tahu beliau hari Jumat hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad itu satu dengan Bapa. Lebih baik kalian sembah Nabi Muhammad daripada kalian menyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa.
kan kayak gitu. Berkaitan nih secara Islamnya ya, Dis ya. Secara Islamnya aku jelaskan aja biar kau tahu gitu. Tentang masalah hari kiamat. Contoh Quran surah Luqman di ayat terakhir. Ya, di situ kosakata Qurannya tentang sa'ah. Apa arti sa'ah? Sa'ah itu jam, waktu, bukan hari. Coba kalau kau lihat di hadisnya, yaum. Yaum itu hari yang disampaikan Nabi Muhammad, bukan waktu. Ya, kalau di Al-Quran itu waktu. Ya, jam berapa hari kiamat? Itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada di Al-Quran itu mengatakan bahwa manusia nggak ada yang tahu hari kiamat kapan. Tapi ya Al-Quran mengatakan tidak ada manusia yang tahu waktu hari kiamat. Kalau hari ada yang tahu. Nggak bertentangan Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Jadi kalaunya aku sarankan kepada Kristen-Kristen gitu ya, lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Ya, artinya apa? Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Lebih baik kalian nyembah Nabi Muhammad ya, yang lebih tahu daripada Yesus kalian. Yesus kalian kagak tahu apa-apa, tapi Nabi Muhammad lebih tahu daripada Yesus. Kalau saya berpikir waras ya, lebih baik Nabi Muhammad mengetahui hari kiamat daripada Yesus yang kagak tahu apa-apa. Kayak gimana, Dis? Apa tanggapan kau tentang itu? Apa coba? Nabi Muhammad tahu katamu hari kiamat hari Jumat. Kata Yesus yang tahu hari kiamat hanya Bapa. Artinya Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu. Bukan Yesus yang satu dengan Bapa. Lebih baik kalian nyembah Nabi Muhammad daripada nyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa. Nah itu aja dah. Aku boleh tanya atau kagak gitu? Ini kan kamu juga bertanya gimana? Ya, sudah selesai. Udah. Baik ya. Jadi begini Sob. Sebenarnya kamu ini mengada-ngadakan juga sama seperti Muhammad. Di situ kan sudah jelas jika dia mengada-adakan sesuatu yang tidak diwahyukan, maka akan kami potong. Akan. Bukan pada saat itu juga. Kenapa kamu mengatakan pada saat itu juga? Jelas-jelas bunyi ayatnya itu. Kalau berarti kan masih seandai-andainya dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah, maka akan kami potong urat atau pembuluh darahnya. Nah ternyata Muhammad bukan sekali dua kali, berkali-kali dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Contoh, ketika dia bertemu dengan para petani kurma, dia bilang kepada para petani kurma, apa yang kalian perbuat itu perbuatan yang sia-sia. Berarti jelas di situ Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Sedangkan Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus kamu bilang, itu kan masalah pertanian, bukan masalah agama. Ingat perkataan yang di dalam hadis tadi. Ada seseorang yang bernama Abdullah ibn Amr. Dia tulis semua omongan Muhammad. Terus orang Quraisy bilang, kok kamu tulis semua omongan Muhammad? Kadang-kadang dia ngomong gini, kadang ngomong gini. Terus kata Muhammad apa? Tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran. Mulut Muhammadlah yang mengatakan perkara duniawi, mulut Muhammad yang sama juga mengatakan perkara agama. Muhammad tidak punya dua mulut. Dia tidak punya mulut yang berbicara agama dan dia tidak punya mulut yang berbicara duniawi, tapi hanya punya satu mulut saja. Dan dia bilang dari satu mulut itu tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Artinya Muhammad mau berkata perkara surgawi, mau berkata perkara duniawi, tidak mungkin salah. Tetapi ternyata Muhammad berkata dalam hal duniawi salah, apalagi berkata dalam hal surgawi. Contoh, hal-hal duniawi yang dikatakan bahwa Muhammad salah. Contoh, masalah petani kurma jelas sekali diprank sama Muhammad.
dan dia melanggar ayat Al-Quran yang berbunyi, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Itu dalam hal duniawi. Kemudian dalam hal-hal surgawi atau dalam hal-hal yang kosmik, dia mengatakan beberapa kali kesalahan. Saya tunjukkan. Perhatikan. Sebentar, saya tunjukkan dalilnya kepada Anda. Saya balik dulu kamera saya. Perhatikan. Lihat Sob ya. Apa dikatakan di sini Sob? Lihat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Apa dikatakan? Iya, ke situ lagi. Orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Disuruh apa Sob? Kalau orang bertanya tentang hari kiamat, apa disuruh Muhammad menjawab? Pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Inilah yang disuruh Allah supaya Muhammad menjawab. Tetapi malah di dalam hadis Muhammad ngomong kiamat terjadi hari Jumat. Artinya apa? Artinya Muhammad melanggar firman Allah. Atau sebenarnya ayat ini harusnya masuk hadis, bukan masuk Quran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena bukan hanya satu, ada banyak hal Muhammad mengatakan perkara-perkara surgawi yang dia salah. Perhatikan. Kau keluarkan semuanya sahabatku. Baik. Mau Jangan tahu banyak-banyak, contohnya saja. Jangan banyak-banyak. Baik. Apalagi Sekarang coba. begini, kamu mengatakan tadi bahwasanya Muhammad, makasih Pak Agus Ibrahim. Muhammad berkata bahwa tidak ada yang keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Muhammad berkata begini, sesungguhnya tidak ada satu amalan yang sanggup memasukkan orang ke dalam surga. Tahu nggak pernyataan Muhammad tentang itu? Apanya? Coba dulu Muhammad kamu selesaikan, nanti ku potong kamu protes pula. Baik. Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Bahkan dia mengatakan, tidak ada satu amalan yang menjamin seseorang masuk surga. Bahkan anaknya sendiri Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah bahwa aku tidak berkuasa melepaskanmu dari siksa api neraka. Tidak ada satu amalan pun. Tapi di ayat-ayat lain, contoh, mengucapkan kalimat syahadat, masuk surga. Sahabat dijamin masuk surga. Kemudian dikatakan di ayat lain lagi bahwa barang siapa yang begini begitu masuk surga. Barang siapa yang begini begitu. Artinya apa? Omongan Muhammad satu sama lain bercakar-cakaran. Di dalam Al-Quran dikatakan, perhatikan nih, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengkonfirmasi itu semua, ya, bahwasanya Muhammad itu dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Itu ada di dalam tertulis di dalam Quran, perhatikan ya. Nih, di dalam Quran dikatakan, aku bukanlah Rasul yang pertama dari antara para Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Artinya, omongan Muhammad satu sama lain cakar-cakaran. Kemudian, masalah perkataan Yesus. Keluarkan semua.